Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Emi BMJ ya. Ini ada wawancara terbaru dari Aden Wong, suaminya Emi dan juga putrinya yang usia 14 tahun dan juga keterangan terbaru dari Emi. Ini kita jadi teringat ya, keterangan Emi di awal-awal bilang bahwa suaminya ini Aden Wong adalah orang yang sangat manipulatif. Bahkan dalam pernikahan mereka yang sudah kurang lebih adalah 16 tahun, di tahun-tahun terakhir saat rumah tangganya sudah mulai gonjang-ganjing, tepatnya adalah pada saat di tahun 2022, pada saat mereka katanya sudah akan pindah ke Indonesia. Dikatakan bahwa Emi itu ngerasa bahwa permasalahan dan juga drama di keluarganya ini yang saat itu sudah dikaruniai adalah 3 buah hati. Masalah ini semua adalah karena dari Emi. Emi sebutnya istilahnya adalah gaslighting ya dalam dunia psikologi, bahwa yang salah itu adalah Emi penyebab segalanya. Padahal kalau kita lihat dari fakta-fakta dan juga hal-hal yang logik atau tidak, justru malah banyak yang sebenarnya itu adalah menyerang Aden Wong. Ini nggak bisa dipungkiri, pada saat Aden Wong memberikan keterangan berserta juga putrinya yang 14 tahun, ada sesuatu hal yang janggal menurut aku. Kalau memang Aden Wong adalah sesosok yang terlihat sempurna seperti apa yang dia ceritakan, kenapa kok Emi sampai seperti itu? Kan dalam poin-poin yang disampaikan dalam Aden Wong ini di wawancaranya, bahwa pertama, Emi itu telah melakukan banyak tindakan-tindakan yang tidak pantas kepada putra-putrinya. Apalagi putrinya juga mengatakan bahwa yang cukup menyakitkan bagi seorang ibu adalah kata-katanya bahwa saya nggak mau lagi panggil dia mam atau ibu, tapi saya mau panggil dia Emi aja. Ini semua karena memang perlakuan dia. Bahkan Emi mengakui dalam wawancara terbarunya bahwa putrinya ini dulu sebenarnya sangat dekat dengan dia. Tetapi karena dia sudah tumbuh dewasa, ada pubertas, terus juga dia sering mengatakan kata-kata kasar ke Emi, bahkan memberikan ucapan huruf F, terus juga mengacungkan jari tengahnya ke ibunya sendiri. Itu sering terjadi, dia mengalami seperti itu. Tetapi Emi juga mengatakan bahwa saya yakin kok dia itu sayang sama ibunya. Bahkan dulu dia pernah cerita dengan Emi bahwa kata-katanya begini, saya itu takut, katanya putri saya pernah minta maaf ke Emi, dikatakan bahwa dia harus begitu memberikan kata-kata yang tidak pantas ke Emi atau ngejelek-jelekin, karena kalau nggak begitu saya bakal dimarahin sama ayah. Nah, ini dugaannya adalah bahwa Aden Wong ini cukup manipulatif. Beberapa fakta yang disampaikan di sini menurut Aden Wong adalah, pertama, memang betul dia ini sudah dipecat oleh perusahaannya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena ya keviralan ini. Kalau kita lihat di website LinkedIn-nya, kan dia mengatakan dia resign ya untuk mengundurkan diri. Tetapi nih ya seperti aku bilang di video sebelumnya, kadang kan ada beberapa perusahaan yang meminta seseorang tersebut untuk mengundurkan diri padahal dia yang dipecat, seperti itu. Terus juga dikatakan bahwa begini, ini menurut aku adalah bagian yang mungkin dugaan sangat kuat ini sedang diputar balikan. Dikatakan bahwa Emi itu punya pacar profesional loh. Maksudnya gimana pacar profesional? Ini adalah dugaannya, katanya. Bahkan dia mengatakan mungkin saja buah hati kami yang baru beberapa bulan ini mungkin bukanlah buah hati saya sebenarnya. Pada saat ditanya, ya udah cek aja DNA. Bagi aku udah nggak penting, katanya, karena at the end of the day ini tentang feeling. Saya sudah menyayangi dia seperti buah hati saya. I don't think so. Kalau memang dia beneran sesempurna itu sebagai seorang bapak ya, aku tidak mungkin, kalau aku sebagai seorang bapak, aku tidak mungkin membiarkan putriku untuk berbicara di media lah, sosial media. Karena kan putrinya diizinkan untuk memberikan keterangan yang menjelek-jelekan ibunya. Bagaimanapun juga ini akan menjadi jejak digital. Kesannya putrinya ini dijadikan alat untuk memperkuat statementnya. Itu yang sudah sangat janggal. Dikatakan Emi itu punya pacar profesional, terlebih lagi pada saat dia sudah pindah ke Indonesia. Emi itu kerja untuk dia, katanya. Kerja untuk dia pun digajinya itu jauh dari kata UMR, bahkan sering gratis. Bahkan dia itu mengorbankan suami dan juga keluarganya demi ngebantu pacarnya tersebut, seorang pria tersebut. Misalnya dulu saya saat membutuhkan comfort ya, pada saat saya lagi penat dengan urusan pekerjaan, saya pengen minta makan malam bareng, tetapi dia mengatakan bahwa
nggak bisa, saya udah makan malam bareng sama si pria ini. Bahkan saya minta dibuatin teh aja, dia pun ogah-ogahan. Kalau dikatakan menurut Aden bahwa Emmy itu cuma permintaannya satu ya katanya, ya sudah kalau memang kamu mau melanjutkan hidup dengan perempuan yang kamu pilih tersebut, ya sudah ceraikan saja, tapi saya minta untuk buah hati saya juga dikembalikan. Nah, menurut Aden Wong, permintaan tersebut itu sebenarnya sudah disetujui oleh Aden Wong tuh sejak lama. Karena sudah sejak setahunan yang lalu, Aden Wong ini sudah mencoba untuk melakukan perpisahan dengan baik-baik. Tetapi Emmy itu dengan berbagai macam strateginya melakukan penolakan, bahkan ya ingin mengakhiri dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi alasan juga yang aku tangkap di sini bahwa Aden Wong ini takut kalau putra-putrinya bersama Emmy nanti seperti banyak kasus yang terjadi saat ini, Emmy nggak cuman dengan dirinya sendiri tetapi juga mengajak buah hatinya, itu yang sangat ditakutkan. Terus pada saat ditanya, sebenarnya apakah Aden Wong ini ada hubungan dengan dugaannya artis dari Indonesia Tisa Erni tersebut? Dia mengatakan begini, dia tidak mengatakan yes or no, cuma dia mengatakan logical thinking aja. Kalau memang saya ada hubungan sama dia, kenapa nggak saya biarkan saja buah hati saya sama Emmy? Toh secara finansial saya akan jauh lebih baik karena saya tidak akan diberhentikan dari perusahaan saya juga bisa fokus bareng sama dia, dan biarkan saja saya nggak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membiayai empat buah hati saya tersebut. Kan sama ibunya, beres seperti itu. Menurut aku ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau untuk sebagai seorang bapak, aku lihat Aden Wong ini adalah sosok yang sangat bertanggung jawab ya. Dia begitu sayang dengan putra-putrinya. Tetapi di sisi lain, yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Pada saat dia sudah jatuh cinta dengan perempuan yang lain, apakah ini adalah sebuah gosip semata ataukah fakta? Kalau menurut Emmy sudah punya buktinya. Chat-chatan romantis, bahkan ada momen yang katanya tahun baru ya, pergantian tahun itu, pada saat ada countdown, penghitungan untuk pergantian tahun, justru malah si Aden Wong ini menghabiskan waktu bersama asistennya, personal asistennya yang artis selebriti Indonesia tersebut. Dan masih banyak hal-hal yang sudah kita ketahui, misalnya kayak pesan-pesan romantis dan hal-hal yang dikatakan bahwa ini udah yang paling nyata sih menurut aku adalah kemampuan bahasa Inggrisnya dari PA-nya ya. Karena kan perusahaan segede ini, internasional ini, yang gaji atau penghasilan dari Aden Wong aja per bulan itu bisa miliaran rupiah. Tetapi kenapa bisa meng-hire seorang PA yang bahasa Inggrisnya katanya sangat limited, sangat pas-pasan? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu semuanya? Ini adalah fakta yang menurut aku nggak bisa dibantah. Karena kalau keterangan-keterangan dari Aden Wong ini adalah keterangan-keterangan yang nggak ada proof-nya, nggak ada buktinya. Terus putrinya ini kan juga bilang bahwa salah satu momen pada saat terjadinya peristiwa yang tidak pantas itu adalah tahun 2022 sebelum pindah ke Indonesia. Dia itu sering mabuk dan ngomong kasar. Bahkan salah satu statement menurut putrinya Emi yang masih teringat adalah bahwa dia pernah ngomong, saya itu menyesal telah melahirkan kamu. Hidupku tuh akan jauh lebih mudah tanpa adanya kalian. Bahkan sering juga melakukan hal-hal yang seperti itu, fisik ataupun juga secara psikologis. Tapi katanya putrinya Emmy, kalau ada ayah saya, itu dia pura-pura menjadi ibu yang baik. Dan saya mengakui bahwa saya memang beberapa kali memberikan jari tengah saya ke ibu saya. Itu karena perlakuan dia. Apalagi di video yang terakhir viral juga kan ada adegan seperti itu ya. Itu ternyata kan adegannya kita sudah ketahui, Emmy mengakui bahwa video yang viral itu adalah berasal dari sebuah rumah sakit ya di kawasan Jakarta Selatan. Pada saat itu kita sudah bisa pahami apakah ini sebuah fakta ataukah dihubung-hubungkan, karena kalau di rumah sakit artinya memang pada saat itu Aden Wong sedang memeriksakan salah satu anggota keluarganya, dan di sini diklarifikasi bahwa selama Emmy itu menjadi seorang ibu, dia itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Putra-putri saya itu kondisi fisiknya tidak baik, bahkan performa dia di sekolah yang sepintar ini aja kok bisa mengalami permasalahan dengan kemampuan bahasa dan juga hitung-hitungan.
Terus juga kalau kalian lihat ya, dulu buah hati saya ini badannya sangat kurus sekali, tidak terawat. Tetapi sekarang sudah saya take over jauh lebih baik. Nah, pada saat Emmy itu datang di video yang viral tersebut, itu kami sedang berada di rumah sakit karena kami memang sedang memperbaiki untuk kualitas hidupnya buah hati kami. Nah, ini apakah sebuah fakta, kebetulan, ataukah framing-framing yang sedang dilakukan oleh Aden Wong? Tetapi gini ya, kalau seandainya aku ada beberapa hal yang mungkin ada bagian yang sudah mulai berubah, kan selama ini kita hanya mendengarkan keterangan dari Emmy BMJ. Sekarang putrinya Aden Wong juga sudah bercerita secara langsung ke sosial media. Menurut aku, kenapa seandainya benar Emmy melakukan hal seperti itu yang dikatakan oleh putrinya, katanya minum minuman yang ngebuat dia nggak sadarkan diri dan mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas buat buah hatinya, itu ada penyebabnya menurut aku. Karena nggak mungkin kalau semuanya baik-baik aja seperti yang dikatakan Aden Wong bahwa dia adalah pria yang sesempurna itu. Kenapa Emmy seperti itu? Nah, kalau aku lihat dari pola yang disampaikan dengan mengatakan adanya pria idaman lain tersebut yang dimiliki oleh Emmy, itu sih kayaknya dia pengen memutarbalikkan fakta. Faktanya apa? Ya, kalau aku lihat kan dari Emmy mengatakan, saya sudah melihat secara langsung chatnya antara Aden Wong dengan sang PA-nya tersebut. Itu clear. Terus juga ada keterangan dari saksi lainnya yang juga mantan karyawannya Aden Wong yang sekarang berpihak ke Emmy, itu jelas ada saksinya. Tetapi kalau Aden Wong menuduh Emmy katanya memiliki pria idaman lain dan ngebantu, apa buktinya? Apakah dengan statement dikatakan bahwa gara-gara makan tadi, katanya dia sudah makan bareng sama pria tersebut dan dia ngebantu pekerjaannya bahkan gratis, itu bisa menjadi bukti? Menurut aku ini nggak fair ya untuk dijadikan sebagai alat bukti. Kalau kita ngomongin hukum aja, karena dalam dunia hukum kan untuk menentukan satu isu itu adalah fakta kalau ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau dari Emmy menuduh Aden Wong punya perempuan idaman lain tersebut, jelas ada keterangan saksi. Ada dari asisten rumah tangganya, terus juga mantan karyawannya Aden Wong, terus juga ada bukti chat-chat tersebut. Itu sudah lebih dari dua alat bukti. Tapi kalau Aden Wong menuduh Emmy katanya punya pria idaman lain, apa alat buktinya? Apakah ini bisa dikategorikan petunjuk? Ya misalnya dia ngebantu pria tersebut pekerjaannya bahkan gratis. Ya, kita tak pengen tahu alasannya apa. Apakah karena memang dia pengen belajar mengisi waktu, itu juga bisa. Atau juga gara-gara makan malam tersebut yang Emmy nggak mau menemani dia karena habis makan malam sama dia. Apakah itu juga bisa menjadi alat bukti? I don't think so. Petunjuk. Petunjuk itu kalau dalam dunia hukum adalah gabungan di antara dua alat bukti. Bisa keterangan saksi, dengan keterangan ahli, atau dengan CCTV, atau dengan apapun. Ini sih menurut aku jujur, yang aku lihat secara keseluruhan dari 3 wawancara ini, menurut aku sih aku masih stand untuk Emmy ya. Karena walaupun mungkin Emmy memang tidaklah manusia yang sempurna, dengan kondisi dia ada 4 buah hati, dengan dia juga tinggal bersama mertuanya juga, pas dia juga tinggal bukan di negara asalnya, karena dia berasal dari Korea Selatan, dan dia tinggal di Singapura, dia juga tinggal di Indonesia. Jadi ada banyak hal yang sifatnya itu menekan dia. Mungkin dia memang betul minum minuman seperti itu, karena kan di Korea Selatan untuk minum minuman alkohol itu adalah hal yang lumrah, biasa aja. Bahkan termasuk dalam kategori budaya kan, to some extent. Ya mungkin aja betul, tapi kita pengen tahu penyebabnya apa. Nggak mungkin dong, kalau minum hanya buat fun aja, buat seneng-seneng, ya kita tahu lah paling segelas 2 gelas. Tapi kalau sampai mengganggu kesadarannya, artinya dia berusaha kabur dari sebuah permasalahan yang dia juga serba salah untuk menghadapinya. Dan sampai saat ini kalau aku lihat keterangan dari putrinya Emmy bilang bahwa mereka sekarang berada di kawasan Malaysia atau di Kuala Lumpur atau di daerah manapun, tetapi dia mengatakan kami juga akan pindah dari satu hotel ke hotel lainnya karena kami merasa terancam dengan keberadaan Emmy. Nanti Emmy bisa mengetahui keberadaan mereka. Bahkan kalau aku melihat ada banyak kejanggalan statement dari putrinya tersebut ya. Karena ngapain dia takut sama ibunya sendiri gitu. Bahkan waktu di video yang viral tersebut kan, Emmy nggak bisa
aktivitas atau melakukan hal yang merebut putrinya atau melakukan hal-hal yang luar biasa, nggak bisa juga. Di Indonesia aja dia nggak bisa begitu, apalagi di Singapura atau bahkan di Malaysia yang notabene itu adalah wilayah yang lebih banyak akan mendukung Aden Wong, suaminya. Jadi menurut aku terlalu mengada-ada sih ini. Jadi ini adalah yang bisa aku simpulkan sementara dari ketiga interview terbaru ini. Kita akan coba update bagaimana perkembangan selanjutnya. Kalau menurut kalian, kalian lebih percaya statement dari Aden Wong dan juga putrinya atau keterangan terbaru dari Emmy yang mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan dan Aden Wong sedang melakukan manipulasi dan memutarbalikkan fakta apa yang sebenarnya terjadi. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terakhir, tinggalkan like, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.